Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tokoh agama di Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya masuk ke tahap penyelidikan. Setelah dilaporkan oleh korban ke Polrestabes Surabaya pada 9 Agustus, korban Selasa pagi akan dimintai keterangan. Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan selama 20 tahun. Kekerasan dalam rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur viral pasca diunggah di akun Instagram @lishare. Video selama 2 menit lebih ini menunjukkan penganiayaan bertubi-tubi dilakukan oleh seorang pendeta yang bertugas di gereja di Sidoarjo. Shirley, korban KDRT mengaku dianiaya suaminya lantaran telah menabrakkan mobilnya. Namun sebelumnya Shirley juga mengaku sering dianiaya oleh suami sejak anaknya berusia 4 bulan hingga kini anaknya berusia 20 tahun. Terus, karena saya sudah nggak ngelawan, saya juga sudah bilang sakit, tapi dia teruskan pukul terus sampai terakhir bawa pisau, terus sebelumnya juga sempat pukul saya dengan pipa besi. Karena sering dianiaya, Shirley kemudian mengumpulkan bukti rekaman video. Dia juga melapor ke polisi 9 Agustus lalu. Karena laporannya belum juga ditindaklanjuti, Shirley kemudian meminta bantuan pengacara. Rabu besok korban akan dimintai keterangan oleh penyidik Polrestabes Surabaya. Sejak anaknya masih kecil, saya tanya kenapa anaknya tidak ada yang berani membela, tidak ada yang berani berontak. Menurut anaknya, sejak kecil anaknya pun jadi sasaran kekerasan ketika dianggap melawan orang tuanya ini. Kuasa hukum korban berharap dengan bekal rekaman ponsel dan CCTV, proses hukum dapat segera dilakukan. Kasus kekerasan rumah tangga juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Pihak kepolisian menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dari rekaman video amatir yang beredar di media sosial terlihat, tersangka melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Aksi penganiayaan terjadi di rumah di wilayah Kelurahan Pedurenan, Kota Bekasi. Pelaku melemparkan gelas plastik dan menendang korban yang tengah memeluk anaknya. Aparat Polres Metro Bekasi Kota yang menerima laporan pada Senin malam menetapkan pelaku sebagai tersangka. Meski demikian, pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Polri. Untuk hal-hal yang lain yang dilakukan oleh penyidik, yaitu salah satunya melakukan pemeriksaan ahli psikiatrikum. Jadi kita sudah mendapat keterangan visum psikiatrikum dari korban dan dari Rumah Sakit Polri ya rekan-rekan, dan inilah menjadi dasar kita untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Kuasa hukum korban menyayangkan lambannya proses penyelidikan. Pasalnya, pihak korban telah melapor ke Polres Metro Bekasi Kota sejak Januari lalu. Korban kemudian melapor ke Polda Metro Jaya pada Maret, namun kasusnya dikembalikan oleh pihak Polda Metro Jaya ke Polres Metro Bekasi Kota. Terhitung sejak bulan Maret, artinya kan dari bulan Maret sampai bulan Agustus ini tidak ada perkembangan yang signifikan. Artinya apa? Itu hanya sampai dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, untuk pelakunya sebenarnya kalau dari penyidiknya bilang sudah dipanggil beberapa kali dan sempat mangkir. Nah, terakhir kita dapat SP2AP dan itu setelah viral. Menurut kuasa hukum korban, kekerasan terjadi sejak tahun 2021 hingga 2023. Sementara dalam video viral, kekerasan terjadi pada tahun 2023 lalu. Kini tersangka sudah tidak berada di rumah sejak akhir tahun 2023. Korban berharap tersangka segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.